们要 hati-hati loh. Harus hati-hati dengan segala tindak tanduk. Ketika kamu melakukan perbuatan, 你要想一想，都有因果存在的。Ketika Anda ingin menyakitin orang dengan ucapan, dengan tutur katamu, 用你的语言去伤害别人，你要想一想，有一天呢，如果你被伤害，你不能怪别人。Jadi saya 也跑不了啊 siapapun itu manusianya tidak bisa dihindari. Termasuk 我们的身体，身体的健康还不健康，都是跟因果有关系的。Fisik ini sehat atau tidak, kembali ke hukum karma, karma sendiri. 所以要常常种善因呐，种善因。menanamkan karma baik. Itu di Singapura ada seorang pengusaha perbankan itu,银行家. Orang kaya, materi berlimpah, harta benda berlimpah. Suatu saat tiba-tiba puapinya sakit dah. Jadi anak-anaknya suruh dia pensiun loh, bukan pensiun, istirahat aja total di rumah. Istirahat di rumah, iseng-iseng, daripada nggak ada waktu, daripada saya bingung gitu ya. 他把那个老和尚的无量寿经拿出来听, dia dengar apa yang dijelasin oleh guru tentang 无量寿经 Maha Sukawati Yuha. Di situ dia. Nah, 越听啊，心里越快乐啊。ternyata selama ini kok saya istilahnya apa? Kok tidak tahu ternyata Dhamma itu begitu indah. Itialo. Itialo pelan-pelan pikirannya nggak sibuk urusan. Dia juga berbaring, dia juga di rumah, nggak kemana-mana, urusan kerja anaknya yang beres. Fokus, nianfo, tingjing, baifo, canhui. 生病就好了，身体就好了。所以有时候啊，我们要想一想啊，今天无论什么样的事情发生在我们的身上， apapun yang kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai seorang ibu, seorang istri, atau seorang teman, dimanapun kamu berada, kapanpun, 在一切处一切时，无论你遇到什么样的事情， apapun yang kamu alami dalam kondisi apapun, termasuk fisik ini, 那你要多多忏悔了， harus banyak bertobat. 忏悔 itu artinya apa? Tidak mengulangi. Itu kan bahasanya bagus banget. 忏悔后不再造. 你看那个语言很好啊. Tidak mengulangi lagi. Itu tidak mengulangi kecerobohan, kesalahan. Jadi 我们要忏悔咯，要多忏悔。那 mudah-mudahan dengan 忏悔业障消了，我们的病就能够消除嘛，会减轻嘛。你自己不努力，不去争取，怎么能够得到呢？nggak mungkin itu. 所以啊，佛啊， Buddha itu sangat luar biasa loh. Kita bisa mengenal ajaran Buddha itu 是说明什么？你那个福报啊，非常深厚。 所以说能够遇到佛法 dalam kehidupan sekarang bisa bertemu agama Buddha. Artinya apa? Kebajikanmu di masa lalu itu cukup besar yang kamu nanamkan. Sehingga kamu dalam kehidupan ini mengenal. Maka Buddha mengatakan, 佛法难闻，人生难得. Sekarang sudah kita dapat semua. 因为你过去生嘛. Jadi Guru selalu menasihatkan 求有不得，行有不得，反求诸己。 要常常去醒，反省自己，
mengoreksi diri kita. 我为什么今天会得到这个病？是什么原因呢？ Kenapa hari ini saya bisa mengalami seperti itu? Ada apa? Yo in, yo ko. Ada sebab, ada akibat. Nggak ada di dunia ini tiba-tiba terjadi. Oh begini tiba-tiba. Kayak Sifu ke Hong Kong kan. Lagi duduk santai di ruangan tunggu. Nggak ada angin, nggak ada hujan. 没有风没雨的，无缘无故的。Tiba-tiba yang ke Nihai masuk ke dalam ruangan tunggu. Kalau caci maki gitu. Ngomongnya kasar lagi. Saya nggak tahu apa-apa, duduk aja. Kecuali kalau saya godain dia gitu kan. Oh saya nggak godain, nggak kenal kok, duduk santai lagi dia baca buku gitu. Tiba-tiba datang kawan gitu. Coba kalau ada orang seperti itu sama kamu di rumah, di tetangga, lagi duduk santai minum kopi kan. Tiba-tiba orang datang bilang, kamu ini begini-begini, oh bahasa kata, tutur katanya kasar gitu. Wah kalau kau syongsin lah ya. Masuk ke dapur, goloknya keluar gitu kan. Itu sudah pasti gitu. Tapi gimana ya? Saya相信因果啦，我相信因果。saya percaya hukum karma lah. Mungkin 过去生ya, mungkin di masa lalu saya pernah melakukan hal yang sama. Kebetulan ketemu, 这么巧. Itulah namanya ikatan karma. 因缘果报. Ada seorang umat 15 tahun yang lalu atau 16 tahun yang lalu lah, ikut saya ke Putosan. Masih apa ya? Orang bilang masih jomblo gitulah, ikan nansen. Dan waktu bawa tur kita itu memang tur guide-nya itu perempuan, 很漂亮gitu loh. Nggak sampai 3 tahun gitu ya. Dengar kabar yang ikut tur saya itu ke Putosan itu jodohnya artinya apa? Jodohnya itu datang gitu. Ternyata yang jadi istrinya itu adalah tur guide itu ya. Tur guide-nya itu. Ikan. Kok bilang sama dia, emangnya pasnya boleh ome? Di Jakarta memang nggak ada lagi gitu. Sampai lari ke Congkok gitu. Bingung saya gitu. Waktu di Sydney, ketemu orang Indonesia juga. Waktu dia mau minta pemberkatan di rumah, karena anaknya ini mau menikah. Istrinya itu orang Jerman. Asli orang Jerman itu. Main-main ke Jerman, masuk ke satu kafe, sering mampir di situ, tiba-tiba cocok orang dua-duanya. Sekarang kan gampang mah, WhatsApp, secara media sosial kan gampang itu. Pacar pula, istrinya orang Jerman, sebagai karyawan pegawai kafe. Sifu, nggak ada jodohnya. So nggak boleh punya jodoh gitu kan. 所以因缘果报都在自己的范围, semua sudah ada diatur di situ. Makanya dulu orang bilang apa? 一言一啄莫非前定啊. 一言一啄itu apa? Apa yang kamu makan, apa yang kamu dapat, apa yang kamu peroleh, seperti apa dalam kehidupanmu, di keluarga seperti apa, menjadi anak seperti apa. Itu sudah ditentukan di masa lalu kamu. Sekarang kamu menerima akibat itu. Makanya Buddha mengatakan, 欲知前世因，今生受的事. Seperti apa yang ditanamkan di masa lalu, itu sekarang ini yang kamu peroleh. 欲知来世果，今生做的事. Seperti apa di masa depanmu. 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 3 bulan, seperti apa masa depanmu itu. Maka yang menentukan itu adalah saat ini, bukan masa lalu. Itu penting, itu seko. Jadi kita harus hati-hati di situ. 要小心.
Maka Buddha mengatakan, sang有上报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。Apa yang kita tanam, kalau kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau kita tanam kejahatan, maka kejahatan itu akan membawa penderitaan. Itu sudah jelas, hukumnya pas, nggak bisa diubah. Tapi orang itu selalu berbuat jahat, berarti kenapa orang itu masih hidup bahagia? Oh, belum tentu. Saatnya belum tiba. Itu. Jadi kita harus hati-hati loh. Jangan bermain-main dengan tindak tanduk kita sendiri. Tutur kata kita sendiri, pikiran kita sendiri. Karena itu akan mempengaruhi, mengarahkan, membawa kita nanti seperti apa dalam kehidupanmu. Maka itu dijaga. Hati-hati. Jangan sampai suatu saat udah masuk ke sana ketemu Yamaraja. Boa, yin lo wang ah. Wah tiap hari ke Uyara Kosambi cow ikong lo. Aku jadi tenaga relawan. Banting tulang, cuci holang, siapin makanan. Hari ini dolang semua karma baik besar loh. Satu, pakuan saya cie kongde, nian fo kongde. Yuk makan, sebelum makan kita berdana kepada para Buddha. Kong yang sampau. Setelah nanti kita tutup dengan pelimpahan jasa. Ni sono, kongde zemetai. Kalau ketemu dia Yamaraja, wah tiap hari wah ketemu Susya, dengan ceramah di dalam bakti salah, so ikong, so huci, bantu orang begini begitu. Pagi bangun uyara, gua sumbang, bangun uyara, gua jaga. Iya, memang benar. Tapi kamu yang bicaranya yang baik. Yang tidak baik punya kamu bicara enggak? Oh enggak ada. Lu lihat dulu cerminnya kata Yamaraja supaya kita jangan berdebat. Kenapa? Karena di situ enggak ada pengacara. Lisu enggak ada. Yang bisa membuktikan itu maka Yamaraja itu sampingnya tuh ada namanya cermin. Lalu lihat loh, itu kaki pun sini zhou xian tai ji loh. Nah ketahuan di situ, bui zhao liao lah. Nah di sini saya kan ingin bercerita sebuah cerita. Karena waktu udah mepet ya. Dulu ada seorang mahabiksu namanya Pao Zhigong. Pao Zhigong ini adalah seorang guru penasehat dari kerajaan Liang, Kaisar Liang Wuti. Dia adalah guru penasehatnya. Jadi di Kaisar Hu ini setiap saat, setiap hari dia ditemani oleh mahabiksu namanya Pao Zhigong. Pao Zhigong ini adalah perwujudan dari Kuan Yin Pusa. Dia adalah perwujudan dari Kuan Yin. Dia lahir satu generasi dengan Bodhidharma. Satu generasi itu. Pao Zhigong呢有一天有人请他去吃饭. Ada seorang donatur besar. Ini donatur besar ini. Anaknya ini kebetulan mau mengadakan resepsi pernikahan. Mengundang makanlah. Pao Zhigong datang ke acara pernikahan anaknya. Nah Pao Zhigong ini bukan biku biasa. Ta ijing zengguo. Dia seorang biku yang sudah mencapai tingkatan kesucian arahat. Nah orang arahat itu dia bisa melihat kehidupan seseorang. Dia bisa membaca itu. Masa lalu kamu, masa kehidupan akan datang seperti apa. Dia bisa melihat. Su lagi mau belajar seperti itu. Xiao Laos hati-hati ya. 3 hari lagi akan datang begini loh. Hati-hati lu jangan naik kapal. Nanti ada ombak besar. Enggak boleh. Itu kan boleh itu belajar seperti itu. Kalau Su bisa berhasil, aduh angpau pasti banyak gitu. Ya, orang sekarang kan begitu kan. Aduh, amitofo lah. Biku jadi dukun pula gitu kan. Jadi Pao Zhigong ini tiba-tiba itu perempuan mempelai itu. Mempelai perempuan dan laki-laki. Itu perempuan waktu ikat sekolah ini si Chun ketika dia keluar, Pao Zhigong melihat orang ini, ternyata orang ini siapa? Disitulah dia menulis sebuah syair. Nah, ini 首诗呢，他说
此事含筋骨。什么意思呢？ Kejadian ini sangat langka. Mungkin bisa 500 tahun sekali, bisa 100 tahun sekali. Sangat dan sangat langka kejadian ini terjadi, kebetulan di dalam kehidupan saya. Sangat langka kejadian ini yang saya lihat. Kenapa nih? 儿孙娶祖母. 儿孙 siapa? Mempelai laki-laki yang dia peristri itu, yang dia akan dia nikahi perempuan itu, ternyata perempuan itu adalah neneknya sendiri. Ini kan, 很少遇到啊. Ternyata perempuan ini yang akan diperistri sama laki-laki ini di masa lalu ternyata perempuan ini adalah neneknya sendiri, 他的祖母。为什么呢？因为这个男生的祖母neneknya ini waktu cucunya ini masih kecil, setiap hari yang menjaga dia itu adalah neneknya. Karena anaknya sendiri ini sibuk dengan urusan, terlalu sibuk. Sehingga boeng dia harus singli mah. Suami mau sibuk urusan, istri mau urusan gitu ya. Laporan, apa segala macam, menjaga toko, menjaga perusahaan. Nah, yang tiap hari jagain cucunya siapa? Ya neneknya. Atau mungkin bilang dosiani mah. Coba. Kian ke tandui. Ya dulu kan bilang, ayah kalau nanti gua lau dia kan, mai gua nggak mungkin jaga cucu. Bokolien gua kalau udah ketemu beda. Umat itu selalu begitu. Su kan dulu begitu. Ada satu umat tiap hari masak hosu cia. Tiap hari masakin hosu cia. Su, anakku udah gede, nanti udah tua saya mau jalan-jalan. Nggak mau saya disuruh jaga cucu. Ketika anaknya punya cucu, tiap hari bolak-balik ke Kwasun. Ya kan? Gendongin, gimana jagain gitu loh. Aduh, kok aja gitu. Sampai suhu punya makanan lupa dia cuci, dia masak. Baik gigi. Jadi tiap hari dia jaga. Suatu hari puapilo. Sakit, dia gelisah, takut. Takut apa? Anaknya ini bisa jaga nggak cucunya ini nantinya. Makanya waktu dia meninggal itu, sebelum meninggal, salah satu beban kemelekatan yang tidak bisa dia lepas, 最不能放下的就是这个是什么？就是这个孙子， cucunya ini dia nggak bisa lepas. Dia nggak tega dan tidak mau melepaskan itu. Karena dia tidak tega melihat nanti cucunya tumbuh. Tidak ada cinta kasih dari orang tuanya. Makanya dia tidak rela loh. Kuisingki dia, namanya manusia, meninggal. Meninggal ketemu Yamaraja. Ya kan? Jadi ketemu Yamaraja, Yen Lowang ngomong sama Yen Lowang. Yen Lowang tanya, ya ngobrol-ngobrol, saya salah satu yang paling saya tidak bisa saya lepasin adalah cucu saya Yen Lowang, Yamaraja. Nah orang ini orang baik ini. Saya tidak bisa rela meninggalkan dia. 我放不下他呀，没人照顾啊。那 Yen Lowang 看到这样 Yamaraja melihat seperti itu, ya udah, kirim你放不下, udah, 你是投胎做人. Kamu lahir kembali sebagai manusia dan kelak kamu hoa是照顾他, 做他的太太. Kamu reinkarnasi kembali menjadi manusia dan ketika jadi manusia, kelak kamu akan berkumpul dengan dia dan jadilah kamu istrinya untuk merawat dia, menjaga dia. 他真的来投胎做人。又遇到了，就是因为因缘，这个因缘 karena ikatan jodoh itu, 他又来投胎 lahir manusia yang awalnya jadi neneknya, sekarang jadi istrinya untuk merawat, menjaga salah satu orang yang paling dia cintai. 你看哦，此事很辛苦，所以人家说啊，人死为羊，羊死为人。 还有呢，又看到了一个orang yang datang ikut pesta itu, resepsi pernikahan itu.
Apa? Yang dikatakan oleh Bao Zhigong. Ngomong apa nih? 全阳喜上座. Orang yang datang ikut diundang dalam pesta itu, ternyata orang-orang itu di masa lalu, mereka itu adalah bekas, di mana mereka itu pernah dipelihara, terlahir sebagai hewan dan binatang yang menjadi peliharaan dari orang-orang yang pemilik rumah ini. Sudah meninggal, jadi manusia, sekarang datang untuk menjadi satu bagian dari keluarga. 迁徙. Wai po guo li zu. Orang lagi makan pesta itu, ada seorang wanita lagi makan, yang dimakan itu adalah ayam. Ayam. Ternyata ayam daging itu si Iye Wai po sendiri. Wai po itu apa? Neneknya sendiri itu. Daging yang dia makan itu. 所以啊，尊敬的诸位同修， inilah sebuah kisah yang diceritakan oleh Bao Zhigong kepada kita. Hukum karma seperti apa nantinya. Hari ini kita menjadi manusia, di kala yang akan datang mungkin saja kita bisa sebagai seekor kuda, babi, ataupun lembu, ataupun cicak, ataupun yang lain. Bisa saja terjadi. Siapa sih yang bisa menjamin? Hanya kamu sendiri yang bisa menjamin itu. Nah, dari kisah ini kesimpulan terakhir adalah apa? 要相信因果. 你要珍惜这个人生, kamu harus mensyukuri kehidupan kamu sekarang sebagai manusia. Walaupun hidup kita ini banyak kesusahan, gak apa-apa. 起码我这一生是得人生了. Paling tidak dalam kehidupan kali ini, 我已经得人生. Ada kesempatan saya mendengar dhamma, ada kesempatan saya untuk melepaskan dari penderitaan itu melalui dhamma. Saya punya kesempatan itu. Kalau mereka sebagai binatang nggak punya kesempatan, itu nggak ada. Kita punya kesempatan. Hanya satu-satunya di alam manusia. Aku melatih diri mengumpulkan. Melalui fisik ini, 我们将来往生西方极乐世界比什么更重要？ Itu aja. 所以好好念佛，相信因果。谢谢大家，阿弥陀佛。Semuanya bersikap anjali. Kita tutup dengan